Bapak saudara boleh duduk kembali. Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? And shout hallelujah. Tema Paskah kali ini adalah the ultimate goal. Sebuah goal, sebuah tujuan, sebuah sasaran yang paling tinggi, yang paling keren, yang mulia, namanya ultimate. Bahkan ada kartu kredit di tingkat yang paling atas namanya ultimate. Setiap kita bikin goal, relationship goal, pengen tambah mesra. Makanya lagunya Malik Essential tuh yang kita bikin romantis, top banget pastor, gue hampir jadi reelsnya. Kita coba sama-sama apakah yang bagian ini gaul. Hitungan ketiga nyanyi sama-sama, 2, 3. Ini YouTube loh, internasional loh. Coba sungguh-sungguh, tunjukkan sama dunia minimal kita gaul. 1, 2, 3. Boleh udah. Kita nggak usah coba yang ketiga. Apalagi family goal, yang single bikin goal. Pokoknya tahun ini harus punya jodoh. Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik, yang mencintai aku. Yang betul apa tadi? Apa adanya. Body goal. Pastor Johan puluhan tahun gagal body goal. Wealth goal. Karena dunia ini penuh dengan rank. Juara 4, juara 3, juara 2, juara 1, juara bertahan. Apalagi economy class, business class, first class, suite class, private jet, terbang. Udah gak pakai pesawat lagi. Semua orang pengen lebih tinggi. Rumah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Yang baru pranikah di India yang kaya sekali itu. Rumahnya puluhan lantai itu. Dan kita semua sibuk mengejar goal. Kita lupa bahwa semua goal itu berakhir di liang kubur. Hidup kita nggak cuma sementara di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan. Di Paskah ini Yesus mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Terjadi pertukaran, kita yang harusnya binasa, enggak binasa. Kita yang harusnya sakit disembuhkan. Dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Dan akhirnya dia bangkit dari kematian. Kita punya Yesus yang hidup. Tapi ternyata banyak orang ya cuma ya udahlah, Paskah lah, masa Paskah gak kebaktian. Yesus juga udah bangkit lah, kita juga udah happy sekarang. Ternyata enggak gitu, enggak cuma berhenti sampai di situ. Ada keindahan, ada keajaiban, ada kedalaman yang perlu kita selami. Bukan hanya setahun sekali, setiap hari kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Paskah. Nah, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Bagaimana Paskah ini beda sama Paskah-Paskah sebelumnya. Kita punya goal yang paling tinggi. Ada 3. Nah, untuk itu kita baca dulu ayatnya. Filipi 3 ayat 10 saja kita baca sama-sama. Serempak, semangat, perlahan-lahan. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Nah, belajar dari Paulus, kita akan belajar 3 goal. Yang tadi boleh, mau punya rumah, mau romantis, mau body goal, boleh. Tapi yang ini harus ditambahkan. Yang pertama, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Berkenalan dan mengenal 2 hal yang berbeda. Misalnya saya ketemu satu orang, nama saya Juan, nama Bapak siapa? Budi. Oh, nice to meet you Pak Budi. Itu namanya berkenalan. Tapi apakah itu berarti saya tahu istrinya yang mana, berapa anaknya, bidang pekerjaannya, apakah dia dalam keadaan baik atau tidak, dia lulusan sekolah di mana, apa visinya, apa mimpinya, apa cita-citanya? Enggak. Untuk itu saya perlu waktu. Pergi bareng sama Pak Budi, makan sama dia, ngobrol-ngobrol. Waktu saya bertanya, dia menjawab, oh ya ampun Pak Budi, istrinya 1, anaknya 3, lulusan sekolah astronot, sekarang bidang pekerjaannya bikin pesawat terbang. Semakin saya berjalan, semakin saya mengenal. Mungkin atau jangan-jangan kita cuma pernah berkenalan sama Yesus.
Dulu di Paskah 20 tahun yang lalu pendetanya pernah ngajak, saya sih udah terima Tuhan Yesus yang juru selamat dan Tuhan kan. Iya, itu cuma berkenalan. Goal kita bukan hanya berkenalan, tapi mengenal. Kata lain mengenal, mengalami. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan ada 5. Jadi kita pengen tahu nih, kita cuma berkenalan atau mengenal Yesus tergantung 5 hal ini nih. Kuasa kebangkitannya kita alami nggak? Yang pertama, perubahan hidup. Kenal Yesus, kenal Kristen, lu gak lihat tato gua salib. Nah, hidupnya berubah gak? Yang pelit jadi murah hati, ya kan? Yang egois jadi apa? Gak egois. Yang darah tinggi jadi darah, pingsan kalau darah rendah. Yang darah tinggi marah-marah jadi, orangnya jadi sabar, ya kan? Yang gak tanggung jawab. Yang gak setia, jadi setia. Jadi pengenalan kita terlihat dari perubahan hidup kita. Apalagi? Kuasa kebangkitan bicara tentang yang kedua selain perubahan hidup, kelepasan dari dosa. Setelah ketemu Yesus, setelah berkenalan, dosanya masih sama atau udah lepas? Ciri orang yang mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dosanya pelan-pelan lepas. Pelan-pelan lepas, pelan-pelan lepas, pelan-pelan lepas. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena terintimidasi, tapi udah gak sejahtera. Aduh ngapain ya hidup lama kayak gitu. Sekarang mendingan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kuasa kebangkitan bicara tentang apa? Kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin mengenal Yesus harusnya hatinya sembuh. Udah gak dendam lagi, udah gak kepahitan lagi, udah gak benci orang lagi, udah gak gosipin orang, udah gak kepoin orang, udah gak fitnah orang lagi. Tubuhnya sembuh, jiwanya sembuh, rohnya sembuh, pulih, bisa doa sama Tuhan. Orang yang mengenal Yesus terlihat dari yang keempat, kuasa kebangkitan, yaitu apa? Mujizat. Mujizat tuh gini, manusia gak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan yang bisa lakukan, itu mujizat. Saya gak punya benih. Yang gak punya benih ya istri saya gak bisa hamil. Tapi Tuhan buat yang gak punya benih, jadi ada benih. Nah salahnya kita adalah waktu kita kepepet, waktu kita punya masalah, kita cari orang yang punya kuasa. Karena katanya kalau dengar dekat sama sumber kekuasaan, kita kecipratan kuasa. Jangan-jangan kalau di backing sama dia, kita bisa lolos. Kalau ditolong sama dia, kita bisa selamat. Saya mau kasih tahu, orang yang berkuasa di muka bumi ini ada masa waktunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pekerja di gereja aja cuma 1 tahun. Dilantik lagi 1 tahun. Tapi Yesus Tuhan yang kita rayakan hari ini nggak ada masa jabatan. Sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kayaknya bisa 2 kali lebih semangat lagi. And shout haleluya. Cari Yesus lah. Nah orang yang berkuasa kita nggak kenal. Dia bukan cuma punya berkat, dia sumber berkat. Dia bukan cuma punya damai, dia sumber damai. Semua yang kita cari ada di dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang ini, goal lu adalah body goal, health goal, family goal. Goal saya mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena kalau kita kenal Yesus, kita mengalami yang pertama perubahan hidup. Yang kedua apa? Kelepasan dari dosa. Yang ketiga kesembuhan. Yang keempat mujizat. Nah yang kelima ini saya belum ngalamin. Kebangkitan dari orang mati. Karena masih hidup. Tapi percaya satu saat kita cuma merem. Habis itu kita dibangkitkan. Nanti sama-sama kumpul di surga. Atau ada yang plan di neraka. Siapa yang mau ke surga? Makanya kenapa kita ikut Yesus sampai sekarang. Kenapa kita merayakan Paskah. Yesus yang akan bangkitkan kita dari kematian. Saya suka nginjilin orang. Cerita Yesus. Bro udahlah. Jangan banyak bacot. Orang mati cuma merem kok. Dia gak tahu ada kehidupan setelah kematian. Makanya saya mau terus kenal Yesus. Saya mau terus kenal Yesus. Mau tahu seberapa jauh, seberapa dalam kita kenal Tuhan. Kita lihat hidup kita berubah gak? Lepas dari dosa gak? Sembuh gak hatinya dari kepahitan? Sering alami mujizat gak? Dan yang terakhir kita alami nanti sama-sama. Nah gimana sih caranya kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya? Saat kita membaca firman, kita melakukan firman dan mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu pengen ngalami kuasa kebangkitan Yesus setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali atau tiap hari? Aku tiap hari. Tapi kita baca kitabnya seminggu sekali di gereja. Itu kalau tiap minggu ke gereja. Berarti kalau cuma sebulan sekali dengar firman, melakukan firman, ngalami kuasa kebangkitannya berapa? Sebulan sekali. Mulai besok hari Senin, hari ini aku mau baca firman, aku mau lakukan firman, aku mau ngalami kuasa kebangkitan Yesus. Selasa gitu, Rabu gitu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Setiap hari kekristenan kita menjadi kekristenan yang dynamic. Contoh, firman Tuhan bilangnya lebih sukacita memberi dari menerima.
Kenapa gue tiap kali memberi sedih ya? Lakukan terus bro, sis, lakukan terus. Sampai sukacita itu mengalir. Sampai hobinya kita sekarang cuma memberi, kenapa? Lebih sukacita. Ya menerima sih sukacita, tapi memberi lebih sukacita lagi. Apalagi disuruh nginjil, aduh apa sih itu pendeta suruh nginjil. Bukan pendeta yang suruh, Yesus yang suruh. Pergi dan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, kemanapun kau berada. Di sekolah, di tempat arisan, di kantor. Setiap kali kita lakukan firman, kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Teman saya cerita, ada teman dia mau cerai. Gak bisa ngatan, pokoknya udah mau cerai. Udah, sebelum lu cerai, lu ikut gua dulu penginjilan. Orang-orang susah, orang-orang terlantar, orang-orang miskin. Oke, pergilah para pebisnis itu. Dengan teman saya ini. Habis KKR, doain orang sakit, giliran makan. Pas mau makan ada panci tuh. Kan karena kebaktian didiemin, jadi kayak ngegumpal gitu kan. Mau ngaduk, gak ada centong. Pendeta sana gulung tangan, diaduk pakai tangannya. Ini true story. Baru minggu lalu dengar ceritanya. Terus dia bingung, gak ada mangkok kan. Ada buku telepon di sebelah. Ngebayangin dong daerah mana tuh masih ada buku telepon, udah berdebu, disobek, zret. Dibikin kayak mangkok, masih ingat kecil yang lipat-lipat kertas jadi perahu, jadi topi. Pakai tangan kan gak ada centong. Ya, siap. Silakan teman saya dulu, pastor silakan. Bapak Ibu Saudara, jadi dia makan gak? Bro, gue ngerti banget kita minum racun maut, kita gak akan binasa. Kan Alkitab bilang begitu kan. Barusan KKR ditanya satu-satu. Bapak sakitnya apa? Infeksi usus pastor. Bapak sakitnya apa? Diare pastor. Jadi rata-rata perut. Terus dia disuruh makannya habis cedokan tangan dia kan. Semua lihat-lihatan. Nah kita sekolah Alkitab. Di kelas misi ada cross culture segala macam. Kalau disuguhin apapun nggak boleh nolak, tersinggung. Jadi orang udah nggak lihat Yesus, lihat setan dalam hidup kita. Saya kalau pelayanan ke penginjilan, ke pedalaman, masuk jalan kaki 4 jam gitu. Kepala sukunya datang, misalnya di Kalimantan, dikasih babi, masih gelap warnanya terus bulu-bulunya masih keluar gitu. Silakan pendeta. Nggak bisa makan. Pak ini udah dicuci kenapa nggak shavingnya kurang bersih? Nggak bisa makan. Ya teman saya tuh makan. Pulang dari situ dia bilang sama teman saya, bro, gue nggak jadi cerai. Kenapa? Gue pikir hidup gue paling susah. Yang susah lebih banyak dari gue. Lihat, itu kuasa kebangkitan. Apapun yang firman Tuhan katakan, lakukan. Kita ngalami Tuhan. Lakukan, kita ngalami Tuhan. Hidup jadi berarti. Kita pikir kita udah paling susah sih isi dunia. Lagi. Saat kita ngalami masalah. Siapa lagi ngalami masalah saat ini? Oh wow, hebat. Or problem. Problem? Anybody? Oh. Apapun yang kita ngalami, gimana caranya kita mengalami dia Tuhan yang menyembuhkan kalau gak pernah sakit. Gimana caranya ngalami dia Tuhan yang menyediakan, mencukupi kalau duitnya banyak terus. Gimana caranya ngalami Tuhan yang melindungi kalau kita selalu dalam keadaan aman. Sebetulnya ya sebelum kita ikut Tuhan, Tuhan udah pakai berbagai macam cara untuk kita tuh bisa berkenalan dengan dia. Terlalu cuek kita. Papa saya, kita punya grup WhatsApp keluarga. Jadi minggu lalu papa saya kirim berita di grup. Dia pernah kecelakaan pesawat sampai trauma naik pesawat. Jadi itu pesawat bisa cek di Wikipedia, di Google juga. Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado. Pas mau turun cuaca jelek. Suruh balik Surabaya. Terbang lagi besok, jelek, balik lagi Surabaya. Ketiga kali terbang lagi, pilotnya mungkin pikir, masa cuaca buruk terus, disikat sama dia. Apa yang terjadi nyentuh gunung, crash landing. Nah ini gambar pesawatnya, coba lihat. Nah lihat baik-baik ya, itu ada 2 pintu. Pas ketinggian udah mau jatuh, ketinggian 3,5 meter, itu semua coba buka pintu darurat. Gak ada yang bisa, ada 2 orang Jepang yang berhasil buka. Yang meninggal 22, itu pesawat dulu kecil. Papa saya lompat dari 3,5 meter, lompat, lari 200 meter, bom, pesawat meledak. Ini foto, nah ini. Dia lihat beberapa yang duduk sebelah sebelahnya udah kayak batang kayu begitu. Kalau dia sekarang ada umur 82 tahun, dia mengalami Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kita tuh udah suka pakai mobil Jerman,
aman. Nanti kan kalau ketabrak juga balon-balonnya keluar, bung, selamat. Bapak Ibu, kita suka menggampangkan kuasa kebangkitan Yesus. Nyampe gereja selamat nggak duduk dulu, makasih Tuhan udah selamat. Ya iyalah nyetirnya hati-hati. Little things. Kemarin yang kejadian yang anak muda nabrak pintu tol itu tuh, yang menghancurkan kurang lebih 7-11 mobil. Anak saya tuh dari arah mana tuh kena macet 3 jam. Diwawancara sama polisi. Ya memang saya kesel, saya mau tabrak mobil itu. Tenang, saya ganti semuanya mobil itu. 18 tahun udah gak punya SIM lagi. Teman saya di kepolisian cerita di bandara ada truk nabrak pintu masuk tol, bawa sapi 40, sapinya lari-lari. Masuk ke lapangan, pesawat mau landing. Bayangin ngejarin sapi. Itu kalau pikir, landing, saya kan orang kaya bisa naik pesawat. Kalau begitu landing kena itu sapi, beda cerita itu. Hal-hal kecil dalam hidup kita, Tuhan lagi mau izinkan kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Itu yang pertama. Punya jodoh bagus, body seksi bagus, kaya raya bagus. Tambahkan yang ini, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, bersekutu dalam penderitaannya. Aduh pastor, pasca ngomong-ngomong penderitaan. Orang Kristen banyak yang takut penderitaan. Bersekutu dalam penderitaannya terjadinya kapan? Saat kita mengalami tantangan dalam melakukan firman. Suruh ngampuni, aduh enggak lah model kayak gini ntar nyakitin lagi, aduh enggak bisa lah. Saat kita menderita dan kita lakukan itu bersekutu dalam penderitaan Yesus. Bersaksi, menangin jiwa, ditolak, bersaksi 10 kali, ditolak 10 kali. Itu kita lagi bersekutu dalam penderitaan Yesus. Tunduk sama suami kita. Yang dulu kita pilih, kita cintai, pastor bego, suami saya. Tunduk sama suami yang kita pilih yang ternyata bego itu. Tapi kita lakukan itu sebetulnya sedang bersekutu dengan penderitaan Kristus. Bapak-bapak bilang sama saya, Pak kenapa waktu pacaran sama nikah beda ya pastor? Ya saya bilang itu masa promosi. Dunia berubah sayang. Nah dia bilang aduh cerewetnya banget gimana cara mengasihi makhluk itu. Udah bukan ngomong istri makhluk itu. Saat kita mengasihi yang rasanya kesel gak bisa ngasih. Tapi Tuhan bilang kasih istrimu sama seperti kau mengasihi tubuhmu sendiri. Itu bersekutu dengan penderitaan Yesus. Kita begitu mengalami tantangan dalam melakukan firman nyerah. Gimana mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua saat kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan karena mengikut Tuhan. Dikacangin, ditanggalin teman-teman lama. Gak asik dia sekarang sharingnya firman terus. A gak mau, B gak mau, mabok udah gak mau, semua gak mau. Diajak gosip, enggak jangan kita jangan ngomongin orang. Gak seru tuh gak main malu. Ditinggalin temen, promosi gak jadi karena kita punya iman Kristen. Disuruh kompromi kita gak mau, akhirnya naik, pangkat kita gak naik-naik. Gak apa-apa, kita lagi bersekutu dengan penderitaan Kristus. Dengar baik-baik, kuasa menaikkan dan menurunkan ada di dalam Tuhan. Kuasa menutup dan membuka ada di dalam Tuhan. Lakukan bagian kita. Filipi 1 ayat 29. Tahukah Bapak Ibu bahwa menderita itu hadiah? Sebab kepada kamu dikaruniakan, artinya diberi, dihadiahi. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kita sering gak mau yang kedua nih. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Itu paket gift. Jadi kalau lagi menderita bilang sama-sama terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, ini hadiah juga. Makanya jangan jadi jemaat doang, harus jadi murid, dimuridkan. Yesus belum naik ke surga bilang pergi, jadikan semua bangsa murid. Karena jadi murid, dia mulai belajar untuk menderita bersama dengan Tuhan. Tanya nih anak-anak yang sekolah nih, kalau bisa suruh pilih ujian, sekolah sama libur pilih mana? Tolong jawab. Libur lah, nggak ada anak bilang, guru boleh ngomong nggak empat mata? Bu, ujiannya diseringin dong bu. Terus libur semester masa 2 bulan, 2 minggu gak apa-apa uang sekolah tetap bayar, gak ada. Cuma 2 bulan bu guru, gak bisa 3,5 bulan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini murid nih ya, Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, siapa yang mau ikut Tuhan? Ya harus bukan pilihan. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikut aku. Nyangkal diri mikul salib tuh gini. Ini kan salib ya. Kita maunya gini,
Tuhan maunya gini. Kita ikut yang kita atau ikut Tuhan? Ikut Tuhan. Nggak enak kan menderita? Itu namanya menyangkal diri, memikul salib. Tuhan bilang ampuni, ampuni, aku nggak mau. Tapi kita memilih mengampuni, itu memikul salib. Dan mengikut aku. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Paskah, nggak boleh jalan di tempat. Ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, harus jalan. Kekristenan tuh harus jalan. Nggak boleh jalan di tempat. Nggak cuma boleh hari Minggu jadi murid. Diajakin, ayo ikut family cell. Aduh, masa ke gereja 2 kali loh. Kan mau ikut Yesus. Ikut grow 101. Aduh, masa ke gereja 3 kali. Capek udah gerejanya dipik lagi jauh, macet. Aduh, jalanannya kecil. Gujul-gujuluk gitu, pinggang sakit. Ayo ikut grow 102. Ayo melayani. Ini namanya mengikut Yesus. Kalau kekristenan jalan di tempat, nggak bayar harga. Punya mobil, parkir aja di garasi terus. Aman, mulus. Tapi kalau dibawa pergi, kena debu, kena hujan, keserempet bajai. Amin lah, ini capek juga begini nih. Kalau mobil keluar resiko keserempet bajai kan, resiko penyok, tapi sampai ke tujuan. Kekristenannya mau jalan di tempat atau sampai ke tujuan. Ultimate goal, bersekutu dalam penderitaannya. Kan cuma disuruh kepik doang, ikut grow. Kan cuma disuruh kepik doang, ikut family cell. Nggak perlu kayak Yesus dari surga turun ke bumi, mati di kayu salib. Penghalang kita gak mau menderita apa sih? Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu. Kristen ya, ke gereja. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran 1. Dan kekayaan 2. Dan kenikmatan hidup 3. Sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Buahnya busuk, buahnya setengah matang. Orang gak tertarik ikut Yesus lihat hidup kita. Makanya tadi goal-goal yang kita susun, goal di keuangan, di keluarga kan cuma buat kita apa? Anti khawatir, tetap kaya, passive income, supaya bisa menikmati hidup. Jalan-jalan, nggak ada yang salah. Tambahkan lagi, bersekutu dalam penderitaan Yesus. Nih, coba lihat kaos di depannya. Slogannya banyak di luar sana. Kaosnya coba tolong ditayangin. Muda, foya-foya. Baca sama-sama 2, 3. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Harusnya apa? Nanti kita bikin kaos, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tantangannya untuk kita menderita apa? Kenikmatan hidup kan? Siapa yang suka kenikmatan hidup? Kenapa orang buat dosa? Karena nikmat. Pastor kasih contoh ya. Kemarin habis makan sama teman-teman 8 orang. Selesai makan, jemaat buka restoran, enak banget. Hautsesen simping meo tierke. Enak gila gak ada duanya. Pastor, pisang goreng yuk. Pas jam 2 siang. Itu kairos waktunya Tuhan. Enak banget pastor. Kita ngopi. Udah gak bisa seno kan. Belilah kita pisang goreng. Pas kita lihat tempat duduknya di luar. Itu lagi trik-triknya itu peak jam 2 kan. Waduh. Ini sih gosong punya. Kita cari kafe, cari kopi. Ketemulah coffee shop. Ya, pesan kopi. Piccolo, es americano, es long black. Semualah pesan kopi. Udah 8 orang. Buka dong pisang goreng. Kasih lihat dulu pisang gorengnya. Wah, pas banget jam segini. Nah, gambar berikut. No outside food or beverages. Mbaknya bilang ini, Pak maaf Pak, gak bawa makanan dari luar. Mbak, kita tuh tadi tujuannya ke sini tuh supaya makan pisang sama kopi. Ya Pak maaf Pak, gak bisa makanan dari luar. Pada nego, terus saya tiba-tiba lihat ada pisang goreng di display. Mbak gini aja, kita pesan makanan di sini, pesan kopi, kasih kita izin. Maaf Pak, pisang gorengnya bisa dipesan, tapi tetap makanan dari luar gak bisa. Saya hampir pikir, Mbak dari Gilgal ya? Saya pikir karena teguh sekali. Udah terus, udah saya bilang CCTV segede gitu, ini Kristen semua, saya mau udah taat. Apa yang kita buat, pisang gorengnya kita bawa keluar. Kopi tetap di dalam. Nih, saya kasih tahu kenikmatan sesungguhnya. Siapa yang suka pisang goreng di sini? Jangan takut, karena pisang itu buah. Oke. Nih ya, harusnya nih ya. Kita makan.
Biasa kalau pisang goreng enak ini, gigitan pertama lupa cicilan utang. Enak sekali. Makan sekali, kopi sekali. Dekat banget sama Tuhan. Nah, ini yang benar. Jadi kemarin Tuhan bicara di hati saya begini. Kalau sama yang kelihatan kamu gak bisa taat, apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan. Gara-gara mau taat itu, 8 orang ini makan pisang goreng dulu, habis di luar, baru ngopi. Kan lawak banget. Masih ada sisa-sisa emosi sih kemarin. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Keluar dari situ, walaupun kita makan dan minum terpisah, mensana in corpore sano, tapi kita keluar dengan sukacita karena kita mengeluarkan buah yang matang, yaitu ketaatan. Tuhan gantikan, hari ini saya makan 5 kali pisang goreng sama kopi. Masih 2 kebaktian lagi. Oke, yang ketiga. Goal kita apa sih? Jangan cuma relationship goal, financial goal, menjadi serupa Yesus dalam kematiannya. Caranya gimana? Saat kita mati terhadap dosa dan keinginan dunia. Tiap kali kita berkata no terhadap dosa, rupa Yesus semakin nyata. Saat kita berkata no terhadap keinginan dunia, rupa Yesus semakin nyata. Gini nih. Ini rohani, ini daging. Terus ada dosa kita lakukan. Keinginan dunia kita lakukan. Tambah naik dong. Apalagi? Mabok, ayo naik. Rohnya semakin turun. Rupa Yesus gak kelihatan. Balik lagi ya. Sekarang ditawarin, setelah habis kebangkitan tawarin. Ayo bro kita gini. Enggak ah. Ayo bro kita gini. Enggak ah. Ayo bro berzina. Enggak ah. Yang naik apa? Rohaninya. Rupa Yesus semakin kelihatan. 2 ayat terakhir sebelum saya selesai. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, goal-goal yang kita bikin tadi, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua goal yang kita bikin, kita nggak bawa di peti mati saat kita mati. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Galatia 5 ayat 19-21 ayat terakhir kita hari ini. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Waktu kita bilang enggak, saya nggak mau bercabul lagi. Rohani kita semakin naik, rupa Yesus semakin kelihatan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Wah dulu kalau marah ngerinya. Marahnya tuh udah hawa nafsu. Yesus marah, tapi gak kayak kesetanan. Mama marah gak sama kamu tuh? Kamu tuh sekolah minggu, Gilgal Kids, gereja dibawa-bawa. Tapi gak berubah sama sekali. Nyontek, kayak maling tahu. Coba sekarang pulang dari sini, marahnya gini. Nah, mama marah. Kamu kalau kuliah nyontek-nyontek sampai dipanggil dosen, dikasih peringatan, kamu jadi dokter, kamu gak hafalin obat sendiri, nyuntik orang mati. Mama marah. Coba ibu-ibu latihan 1, 2, 3. Mama marah. Tapi diare pastor, gak apa-apa. Yang penting mama marah. Ayo sekarang bapak-bapak. Papa marah. 2, 3. Papa marah sama mama. Kenapa gesek sampai 300 juta? Papa marah. Mamanya bilang, papa hebat ya. Digesek 300 juta, mama tetap lihat Yesus. Papa marah, ma. Oke. Kedengkian, kemabukan. Bro, mabuk bro. Maaf. Goal saya udah beda sekarang. Bang, naik langsung rohnya. Orang lihat Yesus. Pesta pora dugem. Habis dugem kan gue lanjut gereja, sekarang enggak. Gue persiapan biar dengar firman lebih jelas. Naik rohnya serupa Yesus. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Punya relationship goal bagus, family goal, wealth goal, health goal bagus. Pulang hari ini tambahkan the ultimate goal. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Bersekutu dalam penderitaannya. Serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama.